Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfia Srinda Berginting. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 8 Praktikum Komputasi Statistik. Pertama di sini ada Integration as an Expectation, di mana maksudnya adalah perhitungan ekspektasi dari suatu fungsi. Nah, eh, pada kode ini, pertama kita mendefinisikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dan px sebagai densitas distribusi normal standar atau D-norm. Kemudian ekspektasi dari fx terhadap distribusi px dihitung menggunakan integrasi numerik dengan fungsi integrate yang mengintegrasikan fx dan px dari minus tak hingga sampai eh, positif tak hingga. Sehingga hasilnya disimpan dalam variabel expectation dan di print. Kemudian ekspektasi dari x kuadrat terhadap distribusi normal standar adalah 1. Sehingga output dari kode ini adalah ekspektasi sama dengan 1. Kita bisa run kodenya. Oke. Selanjutnya adalah interpolasi. Interpolasi merupakan metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik yang datanya diketahui. Pertama di sini ada interpolasi linear. Interpolasi linear digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data dengan menghubungkannya menggunakan garis lurus. Nah, pada code berikut eh, akan melakukan interpolasi linear menggunakan titik-titik data yang diketahui, di mana ada vektor X yang berisi nilai 1, 2, 3, dan 4, dan vektor Y berisi nilai 1, 4, 9, dan 16, yang merepresentasikan pasangan data X, Y. Fungsi approx digunakan untuk melakukan interpolasi linear, di mana X out sama dengan 2,5, berarti kita ingin memperkirakan nilai Y dan X sama dengan kita ingin memperkirakan nilai Y saat X sama dengan 2,5. Nah, hasil dari interpolasi kemudian disimpan dalam variabel interp. Dan nilai interpolasinya yaitu nilai Y pada X sama dengan 2,5 di print. Output yang dihasilkan adalah nilai interpolasi yang mendekati 6,5. Sehingga output dari code ini adalah interpolasi pada data X sama dengan 2,5 hingga 6,5. Saran. Selanjutnya, polinomial interpolasi. Nah, di sini menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Pada code ini, kita memodelkan polinomial berderajat 3 ke data, di mana vektor X berisi nilai 1, 2, 3, dan 4, dan Y berisi nilai 1, 4, 9, 16. Fungsi Lm Y poli X, 3 digunakan untuk menyesuaikan model polinomial berderajat 3 pada data tersebut, sehingga fitting fungsi dari predik digunakan untuk memprediksi nilai Y saat X sama dengan 2,5. Nah, hasil prediksi disimpan dalam variabel pred value, kemudian di print. Nah, kita bisa run kodenya. Output prediksi yang mendekati 6,25 adalah nilai interpolasi polinomial pada X 2,5 sama dengan 6,25. Oke, sekian dari penjelasan saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Baik, saya Sivando Dava Pramanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan terkait Riemann kiri dan Riemann kanan. Oke, saya akan menjelaskan Riemann kiri terlebih dahulu, di mana metode Riemann kiri sendiri adalah metode yang menghitung aproksimasi integral dengan memilih titik awal setiap subinterval sebagai representasi nilai fungsinya.
Nah, kita langsung ke kodenya aja. Di sini kita menggunakan fungsi Riemann-Lev di mana isinya itu ada function dengan parameter f, a, b, dan n. Di mana f ini adalah fungsi yang ingin diintegralkan, lalu a ini adalah batas bawah integrasi, lalu b ini adalah batas atas integrasi, dan n ini adalah jumlah subintervalnya. Nah, lalu kita akan menghitung panjang subintervalnya dengan rumus B min A dibagi dengan N. Lalu kita menginisialisasi total integralnya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan looping untuk menghitung integral setiap subintervalnya. Dimana untuk Riemann kiri itu kita menggunakan I-1. Setelah itu kita kembalikan hasil totalnya sebagai hasil. Maksudnya total sum ini sebagai hasil. Nah, setelah itu kita mendeklar fungsi integralnya, di mana di sini kita menggunakan fungsi 1 per x kuadrat. Setelah itu kita panggil fungsinya dengan di sini kita menggunakan membuat variabel baru yaitu result Riemann yang isinya itu adalah ada fungsi Riemann-Lev dengan parameter f, 1, 5, dan 100. Yang tadi f itu adalah fungsi yang ingin diintegralkan, lalu 1 ini sebagai batas bawahnya, lalu yang 5 ini sebagai batas atas, dan 100 adalah jumlah intervalnya. Lalu kita panggil bring result Riemann, dan kita panggil juga integrate-nya. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini. Yang ini tuh dia menampilkan pendekatan nilai integralnya. Lalu pada output yang bawah ini dia menampilkan hasil yang pasti atau hasil yang lebih presisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Riemann kanan. Tidak jauh beda dengan Riemann kiri, di mana Riemann kanan ini kita memilih titik akhir atau yang paling kanan dari setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsinya. Langsung ke kodenya aja. Di sini kita menggunakan function Riemann right dengan isi function dengan parameter yang sama yaitu f, a, b, n. Lalu dengan kita menghitung panjangnya juga, panjang intervalnya sama aja kayak yang Riemann kiri, itu b min a dibagi dengan n. Lalu kita menginisialisasikan total integralnya sama dengan 0. Lalu kita melakukan perulangan looping untuk menghitung subintervalnya. Lalu mengembalikan nilai totalnya. Setelah itu kita mendeklarkan. Kita menggunakan fungsi yang sama yaitu 1 per x kuadrat. Lalu di sini kita memanggil fungsinya yaitu dengan variabel result Riemann right dengan fungsi Riemann right, parameternya yaitu f, 1, 5, 100, di mana f itu fungsi yang untuk dihitung integralnya, dengan 1 itu batas bawah integral, batas bawah, lalu 5 ini batas atas, dan yang seterusnya adalah jumlah subintervalnya. Kita panggil result Riemann right, dan kita panggil juga integrate-nya, maka akan masukkan output 0,7810644, dimana ini adalah nilai pendekatan integralnya. Lalu yang bawahnya itu adalah nilai presisinya dengan yaitu 0,8 dengan absolute errornya itu adalah kurang dari 1. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidin Akbar, NIM 122450044 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan kode dari rekan saya, yaitu tentang metode Riemann tengah, yang mana fungsinya yaitu Riemann min. Ini adalah fungsi untuk digunakan menghitung integral numerik menggunakan metode Riemann tengah. Sedangkan FABN ini adalah parameter, yang mana parameternya itu F itu fungsi matematika yang akan dihitung integralnya, A adalah batas bawah integral, B batas atas integralnya, N adalah jumlah subinterval. Semakin besar N, hasil akan lebih akurat. Lalu untuk menghitung panjang subintervalnya, kita gunakan kode ini. Nilai D adalah panjang setiap subinterval diperoleh dengan membagi selisih batas integral B kurang A dengan jumlah subintervalnya N. Lalu kita buat inisialisasi jumlah total integral. Setelah itu kita loop menghitung. Ini kita loop untuk menghitung luas setiap subinterval. Loop ini berjalan sebanyak n kali, sedangkan I kurang 0,5 dikali D ini adalah pergeseran untuk mengambil titik tengah dari setiap subinterval. Lalu fungsi F ini menghitung nilai fungsi di titik tengah. Selanjutnya kita return untuk kembalikan hasil integral. Ini untuk nilai total sebagai hasil. Setelah itu kita result ini untuk memanggil fungsi main untuk menghitung integralnya. Setelah itu kita print result Riemann min integral f1,5. Didapat hasilnya yaitu 0,7998678. Ini merupakan hasil pendekatan dari fungsi integral yang dihitung integralnya secara eksak. Hasil eksak adalah 0,8 ini error kurang dari 1.1 min 0,7. Lanjut kode yang selanjutnya yaitu trapezoid adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva menggunakan metode trapezoid. Metode ini membagi area yang ingin dihitung menjadi sebuah trapesium dan menghitung luasnya berdasarkan panjang sisi sejajar dan tinggi. Fungsi f, a, b ini adalah fungsi matematika yang akan dihitung integralnya. A adalah titik awal batas bawah dari interval, B titik akhir batas atas dari interval. Lanjut, untuk menghitung luas trapezoid, rumus luas trapesium adalah
yaitu luas sama dengan tinggi per 2 dikali sisi atas ditambah sisi bawah. Lalu untuk kembalikan hasil ini kita gunakan fungsi f kurang dari min function x xp, yang mana kode ini adalah hasil dari perhitungan luas trapezium dikembalikan sebagai hasil pendekatan integral. Fungsi fx sama dengan xpx didefinisikan sebagai fungsi eksponensial. Sp berarti E pangkat X, di mana E adalah bilangan Euler. Lanjut lagi, kita result trapezoid kurang dari min trapezoid F03 adalah kita memanggil fungsinya untuk menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoid. Lalu kita print result trapezoid, muncul outputnya yaitu 31.62831 yang merupakan aproksimasi nilai integral fungsi fx sama dengan e pangkat x dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 3 menggunakan trapezoid. Lanjut, kode selanjutnya yaitu multrap, yang mana fungsi ini digunakan untuk menghitung integral numerik menggunakan metode trapezoidal Maximum. Metode ini membagi area di bawah kurva menjadi banyak trapezium kecil subinterval, lalu menghitung luas masing-masing dan menjumlahkannya. Ini f fungsi matematika yang akan dihitung integralnya a batas bawah interval, b batas atas interval, n jumlah subinterval. Semakin besar n, hasil akan lebih akurat. Lalu kita lanjut lagi, D. Ini untuk menghitung panjang subinterval. D adalah panjang subinterval. B selisih antara batas atas dan batas bawah A dibagi jumlah subintervalnya yaitu n. Terus kita inisialisasi nilai total sum. Nilai awal sum diisi dengan nilai fungsi di titik awal fa. Lalu kita loop untuk menghitung nilai fungsi di titik partisi. Loop berjalan dari 1 hingga n-1 menghitung nilai fungsi di titik partisi dalam setiap subinterval a plus i dikali d. Setiap nilai ditambahkan 2 kali ke sum karena titik-titik partisi dalam digunakan 2 kali, sekali untuk trapezium sebelumnya, sekali untuk trapezium berikutnya. Lanjut lagi, tambahkan nilai fungsi di titik akhir. Nilai fungsi di titik akhir ini, kode ini, yaitu akhir B ditambah ke sum. Lanjut,
hitung hasil, yaitu mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D dikali sum per M. Lalu kita mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Untuk mendefinisikan fungsi f(x) sama dengan e pangkat x. Lalu kita memanggil fungsi multitrep untuk menghitung aproksimasi integral dari f(x) pada interval 0 sampai 3 dengan 1000 subintervalnya. Terus menghitung integral menggunakan fungsi bawah R untuk perbandingan, yaitu f 0,3. Lalu kita run hasil dari kode itu, yaitu outputnya 19,0855 yang merupakan pendekatan numerik menggunakan metode trapezoid Majemuk. Integral dihitung untuk f(x) sama dengan e pangkat x pada interval 0, 3 dengan subintervalnya yaitu 1000 interval yang dihasilkan yaitu 19,0855 itu. Mungkin itu saja kode dari saya. Kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu materi tentang Simpson. Yang dimana Simpson juga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelipatan, dengan syarat jumlah partisi haruslah merupakan pelipatan dari 2. Di sini bisa kita lihat kodenya untuk mendefinisikan fungsi Simpson dapat digunakan dengan multi Simpson. Dengan inputnya itu ada fungsi f dengan batas atas A dan batas bawah B, dan subintervalnya itu adalah F. Dan untuk mencari atau menghitung panjang dari setiap subinterval sebagai selisih dapat menggunakan B kurang A dibagi dengan N. Untuk inisialisasi variabel sum atau jumlahnya dapat menggunakan nilai fungsi di titik awal A. Nah, selanjutnya akan dilakukan loop dari 1 hingga ke N dikurang 1 untuk menghitung fungsi dari setiap titik partisi. Dan di sini melakukan if yang dimana I dibagi dengan 2 sama dengan 1. Nah, di sini untuk mengecek apakah I ganjil dengan menggunakan sisa pembagian 2. Dan selanjutnya untuk menambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A tambah I dikali D ke jumlah untuk indeks ganjil, dan sedangkan untuk indeks genapnya sendiri dapat menambahkan 2 kali nilai fungsi titik A ditambah I dikali dengan D. Dan untuk menambahkan nilai fungsi di titik akhir B ke jumlah dapat menggunakan sum dengan sum tambah F A plus N dikali dengan D. Nah, selanjutnya dilakukan pendefinisian atau mendefinisikan fungsi dari fungsi yang akan diintegrasikan dengan F sama dengan function. Nah, di sini contohnya untuk mencari nilai dari fungsi F2 pangkat X. Nah, dengan aproksimasi integral yang dimana batas atasnya 0, dimana batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3, dengan subintervalnya itu sebanyak 1000. Selanjutnya akan dimasukkan ke fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu dengan multi sim 1, itu F, 0,3, 1000. Dan di sini akan dicari nilainya dan kita bisa run.
Dan di sini bisa kita lihat untuk nilai Simpsonnya sendiri itu ada 10,098887 dengan error absolutnya itu 1,1 kali pangkat minus 13 kali 10 pangkat minus 13. Ada yang dimana dengan nilainya itu lebih besar dari nilai absolutnya. Selanjutnya ada metode Romberg. Nah, metode Romberg ini merupakan metode improvisasi Newton Cotes, yang dimana merupakan gabungan dari multiple trapezoid dan ekstrapolasi Richardson, ya, yang biasanya akan dinotasikan dengan RI, J. Nah, di sini pendefinisian untuk fungsi rompengnya sendiri, yang dimana function f, a, b, n, yang dimana fungsinya itu terdiri dari parameter fungsi, batas atas, batas bawah, dan n atau jumlah jumlah uh, jumlah subintervalnya sendiri. Nah, selanjutnya akan dilakukan inisialisasi untuk matriks A untuk menyimpan nilai hasil perhitungan dengan term matriks NA, N-row, N-row, N. Nah, selanjutnya akan dihitung nilai pertama dari RI, J-nya tadi, yaitu R11 dengan metode multithread. Dan selanjutnya akan dilakukan loop pertama untuk menghitung nilai tiap baris dari matriks dengan for I in 2/n. Dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan elemen di setiap baris I-nya dengan RI,01, yaitu multithread FA, B, 2 pangkat I dikurang 1. Dan untuk loop keduanya itu untuk menghitung elemen lainnya di baris I dengan dengan loop for J, dengan looping for J in 2 dibagi dengan I. Nah, selanjutnya akan dilakukan mencari nilai dari Romberg-nya itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah didapatkan sebelumnya dengan RIJ terus 4 pangkat J kurang I sampai dengan 4J dikalikan 4 pangkat J dikurang 1 dikurangi 1 lagi. Selanjutnya akan dilakukan pengembalian dari matriks R-nya yang berisi aproksimasi dari nilai integral. Nah, selanjutnya untuk mendefinisikan fungsi untuk integral atau untuk memasukkan fungsi atau persamaan yang akan dicari. Dan di sini contohnya itu untuk mencari eksponen dari X dengan batas atasnya itu 3, dan di sini akan dicari nilai dari eksponen X dengan menghitung integralnya dengan menggunakan metode Romberg. Untuk Romberg F 0,3 sampai 5. Tuh. Untuk batasnya itu 3 dan 5. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya, bisa kita kan. Di sini bisa kita lihat dari nilainya untuk hasilnya itu dalam berupa matriks yang terdiri dari 5 baris, 5 kolom, yang dimana setiap elemen yang tidak mempunyai nilai tadi akan dibuat dengan nilai NA kosong dan didapatkan nilai absolutnya itu lebih kecil dari 2,1 kali 10 pangkat minus 13. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.